Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta tolong satu orang untuk membawa kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapa, sekarang kami mau belajar yang ketujuan dari Allah pertama sampai Bapa ini adalah anakmu, haleluya, amin. Terima kasih Jessica. Ya, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Berarti semua hadir ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya dulu. Pernah tidak kalian merasa takut ketika kalian berada dalam bahaya? Misalnya jatuh, sakit, atau kalian berada dalam bahaya. Jika kalian ada di posisi seperti itu, siapa yang akan menolong kalian? Teman, sahabat, orang tua. Ya, betul sekali. Nah, ketika kita ada di posisi itu, seringkali yang menolong kita itu adalah orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi sekarang kita mau belajar Allah adalah penyelamat kita. Ya, kita tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ya, Ibu minta tolong satu orang untuk membaca di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Oke, silakan. Aku lemah dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, dari pembacaan tadi kita melihat bahwa kita semua pernah berbuat salah atau dosa, ya seperti berbohong, tidak taat, atau menyakiti hati orang lain. Nah, dosa itulah yang membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Ya, dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan dan kita tidak bisa memperbaikinya sendiri. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Dia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu minta tolong satu orang untuk membaca di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-11. Yohanes 3 ayat 13. Dan begitu besar kesalahan dunia ini sehingga Ia telah mengatakan anaknya Tuhan supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Oke, terima kasih. Ya, dari pembacaan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita. Ya, menanggung dosa kita dan bangkit supaya kita bisa mendapatkan hidup yang baru. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu adalah hadiah atau anugerah yang kita terima secara cuma-cuma. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, percaya kepada Tuhan. Apa lagi? Iya. Ya, apa lagi? Saling mengasihi. Oke. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Kenapa harus Yesus yang menyelamatkan kita? Kenapa harus Yesus? Oke, ya, karena manusia berdosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalau kalian masuk di dalam lubang yang sangat dalam. Kalian bisa tidak menyelamatkan diri kalian sendiri? Ya, pasti butuh bantuan. Kita butuh penolong supaya bisa keluar dari lubang itu. Sama halnya dengan kehidupan kita butuh penyelamat. Siapa penyelamat kita? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kehidupan kita, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan sekarang
mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Oke, soal yang kedua, apa bukti Allah menyelamatkan manusia? Soal yang ketiga, bagaimana cara kita percaya kepada Allah? Ya, waktunya selesai. Setiap kelompok masing-masing maju di depan untuk presentasi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjawab soal-soal yang diberikan. Soal pertama, ini mengapa manusia membutuhkan Jawaban nomor 1, manusia membutuhkan penyelamatan karena semua orang pada berbuat dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Jawaban nomor 2, bukti terbesar adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Jawaban nomor 3, percaya bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi kita setiap langkah kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Ya, kita berikan apa untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Jadi, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami seperti bisa silakan atas sendiri. Nomor 1, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Karena manusia lemah dan sering jatuh dalam dosa. Dosa membawa akibat yang buruk, bahkan memisahkan manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan seseorang yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan. Nomor 2, apa bukti Allah menyelamatkan manusia? Allah tidak tinggal diam, tetapi menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus. Yesus rela mati untuk kita, supaya kita diampuni dan bisa kembali dekat dengan Tuhan. Nomor 3, bagaimana cara kita percaya kepada Allah? Mengakui dosa dan mau berubah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu sesuai kehendak. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih buat presentasinya. Ya, presentasi yang sangat bagus. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Melalui pelajaran ini kita diajak untuk tidak hanya memahami dengan pikiran, tetapi juga merespon dengan hati dan tindakan. Dan sekarang mari kita merenung sejenak. Apa yang saya pelajari hari ini? Dalam hal apa yang saya percaya kepada Tuhan? Yang setiap jawaban yang muncul dari hati kita adalah langkah awal untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin ada yang belajar tentang kasih Tuhan, dan yang mulai mengerti arti percaya, ada juga yang ingin mulai berubah menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang untuk menutup kelas kita, ingin tolong satu orang untuk membantu kita dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, kiranya Engkau berkati kami. Tuhan, kami akan pulang. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Ibu.